Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sugi selaku dosen pengampu mata kuliah Fisika Komputasi 2 kelas B2. Perkenalkan, nama saya Muhimmatus Saida dengan NIM 082111333053. Nah, di sini saya akan menjelaskan atau menjawab soal UAS yang telah diberikan. Sebelumnya saya akan share soal yang sudah diberikan. Untuk soal yang pertama, yaitu terdapat dua plat logam, yaitu ada logam persegi panjang dan juga persegi, di mana saya merupakan dari kelas B2 dan memiliki NIM ganjil sehingga saya mendapatkan plat logam persegi. Nah, di sini saya akan mencari distribusi suhu pada eh, plat logam persegi ini dengan menggunakan jumlah bias yang telah ditentukan. Nah, berikut merupakan ketentuan-ketentuan yang telah diberikan untuk soal ini. Ini merupakan untuk soal yang pertama. Untuk panjang dari persegi, yaitu kita menggunakan tanggal lahir ditambah 10, dan tanggal lahir saya yaitu 13 ditambah 10, berarti panjangnya yaitu 23 cm. Untuk suhu awal kita dibebaskan. Untuk suhu salah satu sisi kita menggunakan tahun lahir dikurangi 1900. Nah, tahun lahir saya yaitu 2002 dikurangi 1900 sehingga suhu salah satu sisinya yaitu 102 derajat Celcius. Untuk jumlah biasnya yaitu bulan lahir ditambah 5. Nah, saya lahir di bulan 9 ditambah 5 berarti jumlah biasnya yaitu ada 14 bias. Untuk rentan perubahan suhu yaitu dari 1 derajat Celcius sampai umur ibu ditambah 5. Umur ibu saya yaitu 55 ditambah 5 sehingga eh, rentan perubahan suhunya yaitu 60 derajat Celcius. Untuk nilai random yang digunakan pada plat B yaitu ada tanggal lahir ibu dan juga ayah. Nah, pada persoalan ini kita akan membahas terlebih dahulu apa persamaan yang digunakan untuk persoalan ini. Nah, pada soal ini atau distribusi suhu ini, saya akan menggunakan persamaan Laplace untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Di mana persamaan Laplace memiliki persamaan Laplace memiliki persamaan kita masukkan persamaannya yaitu do kuadrat U per dx kuadrat ditambah sama do kuadrat U per dy kuadrat. Kita copy aja, kita ganti dengan dy kuadrat sama dengan 0. Nah, dari persamaan Laplace ini yang merupakan persamaan analitik, kita dapat mengubahnya menjadi persamaan numerik untuk mempermudah kita dalam menyelesaikan persoalan distribusi suhu dengan menggunakan komputasi. Nah, sebelumnya pada hal ini kita menganalisis mengenai temperatur dalam fungsi posisi, sehingga kita lebih mudah ketika kita mengubah persamaan ini dengan menggunakan
variabel T. Jadi U-nya kita rubah menjadi T, sehingga kita dapatkan persamaan do kuadrat T per do X kuadrat ditambah do kuadrat T per do Y kuadrat sama dengan 0. Nah, setelah kita dapatkan persamaan lapas ini, kemudian kita rubah dari persamaan analitik ini menjadi persamaan numerik, di mana kita akan menyelesaikan satu persatu komponen untuk merubah ke dalam persamaan numerik. Yang pertama kita rubah yang do kuadrat T per do X kuadrat terlebih dahulu menjadi persamaan numerik dengan samaan T I plus 1, C, kemudian dikurangi 2 sama TIJ. Kita copy aja biar memakan waktu. Nanti dikurangi 2 TIJ, kemudian ditambah TIJ, TI min 1J. Kemudian dibagi dengan delta X kuadrat. Delta X kuadrat. Oke. Kemudian setelah kita dapatkan yang d kuadrat per do X kuadrat, kita mencari yang komponen yang kedua, yaitu do kuadrat per do Y kuadrat. Sama, rumusnya kita ganti aja persamaannya, kita copy, kita masukkan ke dalam persamaan ini, kita ganti basisnya, yaitu menjadi TIJ plus 1, kemudian yang min 2 ini tetap sama, dan yang ini ditambah TIJ min 1. Balik ya. Ini min 1. Yang ini kita ganti TIJ min 1. Ini sama dengannya di sebelah sini. Nah, ini dibagi dy kuadrat. Kenapa dalam hal ini yang dx itu i-nya yang berjalan? Karena ini merupakan posisi pada x, sehingga basisnya yang berjalan yaitu pada variabel i. Nah, untuk yang y yang d kuadrat T per dy kuadrat ini yang berjalan yaitu y-nya, karena memiliki basis dari y yaitu j. Kemudian setelah kita dapatkan, maka kita masukkan ke persamaan awal. Jadi kita masukkan ke persamaan awal, yaitu ini, kita copy, ditambah ini, sama dengan 0. Nah, setelah kita dapatkan ini, maka kita dapat sederhanakan. Kita dapat misalkan bahwa delta X dan delta Y ini merupakan nilainya sama. Karena kenapa kita bisa anggap sama? Karena dalam hal ini mereka sama-sama
dalam domain posisi, dalam fungsi posisi, ya dalam fungsi posisi, sehingga kita bisa anggap bahwa mereka nilainya sama, sehingga kita dapatkan persamaan, yaitu ini kita copy aja, Ctrl C, Ctrl V, tambah ini. Nah, kita tinggal atasnya saja. Nah, ini kita dapat ganti, kita dapat pindah-pindah, kita dapat sesuaikan menjadi seperti ini. Kurangi 4 TIC. Kenapa menjadi 4 TIC? Karena nilai dari min 2 TIC itu sama dengan min 2 TIC ketika ditambahkan menjadi min 4 TIC. Kemudian sama dengan 0. Sama dengan 0. Nah, kemudian dari suku ini, dari yang kita dapatkan ini, kita dapat kumpulkan dan kita pindah-pindah luasnya sedemikian hingga kita dapat mencari nilai TIC, sehingga kita dapatkan persamaan TIC, yaitu TIC sama dengan ini diseper terlebih dahulu, kemudian kita masukkan nilainya, yaitu ini kita masukkan, ini kita Ctrl C aja, kemudian dimasukkan, kemudian ini kan 4 ya, jadi kita pindah ruas jadi pembagian jadi 4. Nah, kita dapatkan persamaan seperti ini, di mana TIJ ini merupakan nilai yang belum fix atau belum benar, sehingga akan ada sebuah kondisi di mana TIJ ini itu akan diperbaiki dengan TIJ yang baru. Nah, bagaimana cara memperbaikinya? Kita dapat menggunakan metode Leibman untuk memperbaiki TIJ ini agar menjadi nilai TIJ yang baru. Kita menggunakan metode Leibman. Sebentar, ketiknya masih loading ya. Leibman. Nah, dari metode Leibman ini kita dapat mencari nilai TIJ yang baru dengan istilah yaitu persamaan relaksasi, yang kita dapat rumuskan seperti ini. TIJ kita dapat rumuskan, kita gunakan equation baru ini, T I C yang baru atau new, kemudian sama dengan lambda. Kita gunakan lambda, gunakan koefisien lambda. Sebentar, kita cari simbol lambda. Kita cari terlebih dahulu simbol lambdanya. Nah, ini kita masukkan nilai simbol lambdanya, kemudian kita kali dengan TIJ yang baru ini atau TIJ yang diproses ini. Bukan berarti TIJ baru yang di sini itu merupakan TIJ dari nilai ini, bukan, tapi TIJ yang baru di sini itu merupakan nilai TIJ yang diproses dari persamaan di atas ini. Dari persamaan ini kita dapatkan TIJ mu, yang mana nilai TIJ mu yang ini itu didapatkan dari persamaan ini. Bukan berarti nilai TIJ yang ini bukan dari TIJ ini. Kemudian ditambah dengan
dalam kurung 1 dikurangi lambda kurung dikali dengan TIC on, atau di mana TIC lama ini kita dapatkan sebelum diproses. Jadi kita dapatkan nilai TIC itu nilai TIC yang sebelum diproses. Kita ganti TIC namanya. Nah, dari persamaan ini kita ada konstanta baru, yaitu ada lambda di sini. Apa sih itu lambda? Lambda itu merupakan suku untuk mempercepat proses dari pengerjaan ini. Atau ini kan kita dapat menggunakan persamaan, kita dapat menggunakan perulangan looping dalam sebuah komputasi itu untuk mempercepat atau memberikan hasil sesuai dengan apa yang kita inginkan. Sehingga lambda ini digunakan untuk mempercepat perhitungan tersebut. Sehingga dengan adanya lambda ini kita dapat mengefisienkan waktu yang kita butuhkan ketika mengerjakan persoalannya seperti ini. Nah, kemudian dari persamaan ini ketika kita gunakan untuk looping, kita dapat menghentikan looping itu dengan menggunakan error. Jadi kita minta error dengan error berapa agar looping itu berhenti. Nah, error sendiri ini kita dapat menggunakan persamaan absolut atau mutlak. Di sini menggunakan absolut atau mutlak. Bukan di sini, tapi sebentar masih loading. Kita masukkan tanda mutlak. Nah, di dalam tanda mutlak ini kita gunakan epsilon ya. Epsilon A. Kita dengan hanya itu sebagai epsilon A kita kurung IJ. Indeks I, C. Kemudian sama dengan mutlak tetap C. Terus, nah di sini kita menggunakan persamaan T nu yang ini dikurangi T out. Jadi T yang baru kita hitung itu dikurangi dengan T yang belum dihitung sama sekali atau T yang masih baru, kemudian dibagi dengan T yang baru yang telah kita hitung, kemudian dikali dengan 100%. Nah, ini merupakan persamaan Laplace dengan metode Liebman untuk menyelesaikan persoalan distribusi suhu. Nah, pada hal ini yang kita gunakan yaitu plat persegi. Nah, kemudian kita dapat menyelesaikannya dengan menggunakan komputasi. Kita masuk ke dalam Octave. Oke, Mas.
masuk ke sini, kita rumuskan, yang mana yang pertama kita masukkan CLC terlebih dahulu untuk menghapus tanda atau membersihkan komen di window agar tidak akan lebih mudah ketika mengerjakan. Masukkan clear all. Nah, kemudian kita masukkan nilai yang diketahui yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Kita masukkan nilai yang diketahui. Yang pertama itu ada jumlah pias, yaitu kita dapat simbolkan dengan N. Yang tadi kita telah dapatkan yaitu ada 14 pias. Kemudian ada lambda atau yang digunakan untuk mempercepat proses looping. Kita misalkan karena tidak diketahui, maka kita dapat misalkan 0,5. Oke. Kemudian ada error. Error yang maksimal error yang kita inginkan. Di sini saya menggunakan error sebesar 0,001. Oke. Kemudian untuk memisalkan, di mana kita misalkan bahwa di sini kita bisa membentuknya menjadi matriks X, dan juga Y, sehingga dalam menyelesaikan ini kita dapat membuatnya menjadi sebuah matriks. Kita dapat misalkan menjadi sebuah matriks di mana T sama dengan untuk membuat sebuah matriks dengan nilai 0 atau agar mempermudah kita menggunakan sintaks zeros pada oktav. Kemudian jumlahnya yaitu sebesar n, sebesar sejumlah dengan jumlah pias yang kita gunakan. Nah, setelah kita misalkan dengan matriks, kita dapat menggunakan error atau kita dapat menuliskan error dari nilai dari T yang kita dapatkan. Jadi agar kita tahu berapa error dari hasil yang kita ketahui tadi, kita dapat ketahui bahwa misalkan EX atau error, karena di sini udah ada error, jadi kita ganti variabelnya menjadi ER, itu sama dengan T. Jadi nanti error ini itu akan menghitung error per masing-masing pias atau per titik dari masing-masing piasnya. Seperti itu. Nah, kemudian setelah kita masukkan semua yang telah diketahui atau kita butuhkan untuk menyelesaikan persamaan ini, kita masukkan syarat batas. Di mana kita syarat batas dari masukkan syarat batas. Dimana syarat batas kita tadi telah ditentukan juga dari tahun lahir, terus tanggal lahir sama tanggal lahir ibu ayah, seperti itu. Nah, kita masukkan syarat batasnya mulai dari TN satu untuk X1, Y1 sampai N, 1 sampai N,
kita masukkan suhu 100 derajat Celcius. 102 derajat Celcius. Untuk yang P pada XN, Y1 sampai N, yang sebelah kirinya, sebelah atasnya, kita masukkan nilai sebesar 27 derajat Celcius, di mana 27 ini merupakan tanggal lahir ayah saya. Untuk yang batas pada X tertentu pada Y1, kita masukkan suhu 60 derajat Celcius. Kemudian untuk T pada X tertentu pada YN, kita masukkan nilai suhu sebesar 7 derajat Celcius. Nah, untuk 60 derajat Celcius ini merupakan umur ibu saya, dan juga pada 7 ini merupakan tanggal lahir ibu saya. Nah, setelah itu kita misalkan untuk kita misalkan T awal, T baru dan juga T lama. Kita misalkan untuk T baru dan juga T lama. Dimana T baru kita akan variabel T baru saja sama dengan T. Untuk T lama sama dengan saja sama dengan T. Nah, setelah kita masukkan ini semua, oh ya, kita beri tanda titik koma agar tidak keluar ketika kita mengeran atau pada command window, sehingga kita dapatkan syarat batas dan juga nilai yang telah diketahui seperti pada layar. Nah, setelah itu kita gunakan looping. Kita akan mencari nilai T baru dengan proses looping. Kita gunakan proses looping. Kemudian, nah dari ini kita masukkan error T atau untuk keadaan awal, yaitu 1 saja. Kemudian kita M keadaan awal yaitu 0. Nah, kita masuk pada loopingnya, yaitu kita gunakan while error T tadi, error T ini error T lebih besar dari error yang di atas tadi yang telah kita tentukan, seperti itu. Jadi ini akan tetap looping ketika errornya akan tetap ketika errornya lebih besar dari error T. Error T ini lebih besar dari error. Jadi ini akan tetap looping atau berjalan seperti itu. Kemudian kita harus masukkan errornya sama dengan 0.
error T sama dengan 0, agar kita mulai dari 0. Nah, untuk M-nya itu sama dengan M plus 1. Nah, kita kasih tanda titik koma, kemudian kita masuk ke for, kita masuk ke dalam persamaan ini, for I sama dengan 2 sampai N, kita mulai dari 2 sampai N min 1. Kenapa kita mulai dari 2 sampai N min 1? Karena untuk karena pada keadaan 1 itu suhunya kita gunakan tetap atau konstan seperti itu. Jadi kita mulai nilai distribusinya yaitu pada nilai kedua gitu. Seperti itu. Nah, masukkan juga for C sama kita mulai dari 2 sampai N min 1. Nah, setelah itu kita masukkan persamaannya, yaitu T lama I, J sama dengan TIJ. Jadi sebelum kita proses, kita harus menyimpan TIJ-nya terlebih dahulu menjadi T lama, seperti itu. J kurang. Oke. Kemudian kita gunakan persamaan yang telah kita dapatkan ini untuk mencari nilainya. Kita masukkan dengan indeks T I, J dalam kurung sama dengan 1/4. Karena tadi 1/4 ya, jadi kita masukkan di awal 1/4 dalam kurung, masukkan persamaannya, yaitu T dalam kurung I plus 1, J tutup kurung, kemudian ditambah T dalam kurung I min 1, J tutup kurung ditambah T dalam kurung I, J min 1 tutup kurung. Oh ya, di sini ada yang kurang ya, yaitu T J plus 1 ya. TIJ plus 1 kita copy saja, Ctrl C, kita masukkan Ctrl tambah, ini ditambah ya. Oke, setelah sudah kita lanjut ke persamaan yang kedua, yaitu persamaan dari metode Liebman-nya, yaitu T-nya sama dengan lambda, seperti itu. Kita masukkan T baru, kita tulis dengan T baru sama dengan, kita lakukan indeksnya terlebih dahulu, sama dengan lambda dikali dengan T dalam kurung I, J tutup kurung ditambah lambda 1 min lambda 1 min lambda tutup kurung dikali dengan T besar T lama ya, T lama berarti kita tulis T lama dalam kurung I, J tutup kurung. Nah, kemudian
Kita lanjutkan untuk mencari nilai errornya. Setelah kita dapatkan, kita cari nilai errornya yaitu ER sih, ER tadi. Hmm, kita cari nilai error pada setiap titik masing-masing. Jadi ER, C, tutup kurung, sama dengan absolut kurung, dalam kurung, T baru, T baru, T baru, I, C, tutup kurung, min, T lama, T lama, dalam kurung, I, C, tutup kurung, dibagi dengan T baru. Kita langsung copy saja, Ctrl C, Ctrl V, tutup kurung, kali dengan 100. Oke, setelah itu kita cari nilai error keseluruhan. Jadi kita tambah errornya, error T, agar ini dapat proses looping seperti itu ya. Error T sama dengan error T ditambah ER. Kita gunakan ER. Kemudian ER I, C. Seperti itu. Dalam kurung. Kasih titik koma. Kasih titik koma. Nah, setelah error ini selesai, maka kita gunakan N4. Kita masukkan N4, kemudian kita masukkan errornya. Error yang sesungguhnya. Error T dari keseluruhan. Jadi error sama dengan error T dibagi dengan jumlah dari biasnya, yaitu N dikali atau dikuadratkan. Kemudian kita masukkan, kita lihat T. Kita misalkan dari T baru tadi, kita masukkan kita masukkan atau kita misalkan variabelnya T saja agar tidak terlalu panjang. Jadi T sama dengan T baru. T baru. Kemudian NY. Bentar. Kita lihat hasilnya sekarang kita simpan terlebih dahulu pada semester 5 fiskal. UAS. Nah, udah aja. UAS 1. Kita namain nomor soal 1. Oke. Hasil inventory. Nah, di sini ada kesalahan pada komponennya, yaitu TIC pada line 30. Oke, di sini IC ya, ini ditambah. Oke, kita coba lagi. Apakah sudah bisa? Nah, ini sudah keluar di mana pada sebelah sini ada nilai
suhu 60, kemudian yang atas ada 102, yang bawah ada 27, dan yang sebelah sini ada 7. Kita hitung ada berapa pias dalam distribusi ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Karena kita tadi mencari 14 pias. Oke. Agar lebih mudah, kita akan menggunakan plot grafik. Kita masukkan plot grafiknya, gunakan persamaan plot grafik, menampilkan plot agar lebih mudah. Distribusi suhunya, menggunakan persamaan x, y dengan mesh grid dari 1 sampai n, 1 sampai n, tutup kurung. Kemudian control kurung x, y, t, line color kurung none. Kemudian color bar. Nah, kita masukkan titelnya, yaitu distribusi suhu. Kemudian kita kasih X label, tutup kurung, X 60 N. Label yang mana? Kemudian Y label, tutup kurung. Nah, setelah ini kita buat, kemudian kita gunakan syarat batas untuk plotnya agar tahu kita plotnya itu dari mana sampai mana. Kita gunakan syarat batas dari plotnya. Lalu kita gunakan plot on, kemudian plot, tutup kurung kotak 0,14 karena kita menggunakan bias 14, jadi kita gunakan 14, yaitu 14,0,6 kurung kotak, kemudian koma, kurung kotak 0,0,14 juga, 0 tutup kurung kotak, koma, K, straight, kemudian language by width. Width 2 saja, tutup kurung.
Kemudian untuk teksnya kita gunakan agar kita tahu masing-masing pada sebelah sini itu berapa untuk suhunya. Hanya dari itu satu untuk x min 1 dari y-nya 0, kita masukkan T sama dengan T sama dengan 102. Tegur lalu size 5, 10 yang sama dari semuanya kita copy saja. Untuk 4 sudutnya Ctrl kita ganti saja untuk x-nya itu berada pada titik 14. Kemudian ini 14,5, kemudian ini 14,0, dan ini ada min 1,14,5. Nah, untuk suhunya yang sebelah sini itu ada suhu 27, kemudian di sini ada 60, dan di sini ada 7. Kita run, apakah muncul? Nah, di sini ada yang salah, yaitu pada syntax error. Oke, kita benahi terlebih dahulu. Koma, ini ditambah koma. Ya, lupa saya namanya, tambah koma. Ini ditambah koma, tambah koma. Sudah bisa. Nah, untuk nilainya sudah keluar. Untuk grafiknya masih proses ya, ini masih logging. Nah, kita dapatkan grafiknya seperti ini, dimana dalam grafik ini kita dapat ketahui bahwa yang bawah ini merupakan nilai dari 102 biasanya. Nah, untuk yang sebelah sini itu ada nilai yaitu 60, dan yang sebelah sini ada 7, dan yang paling atas ini ada 27. Jadi yang ini tuh biasanya yang paling sedikit suhunya. Jadi ini ada 7, ini sedikit agak ungu berarti 27, dan yang ini hijau berarti sedikit agak lebih besar yaitu 60, dan ini yang kuning biasanya yang paling besar yaitu 102. Agak terbalik ya, posisinya dari banding dengan pada apa ini namanya hasilnya. Mungkin di sini ada masih error. Mungkin coba saya benahi ya. Distribusi suhu, line color. Soal line 79 sama 43. Oke, pada 43 ini ada control ya, contoh ya, x, y, terus line color. Oh, line color ini nggak boleh spasi. Itu sama
79. Ini nggak sampai 79, mungkin ini yang salah. Kita coba lagi. Apakah sudah bisa? Si loading, ya kita tunggu. Oke, kita dapatkan untuk grafiknya mungkin masih loading, jadi kita tunggu. Kita tunggu hasilnya seperti lama ya loadingnya, maaf. Oh ya, ini sudah keluar. Nah, ini kan lebih jelas ya. Di sini ada posisinya, yaitu yang kuning ini yang paling besar ada 102 derajat. Kemudian ada yang paling ungu ini ada yang kecil. Oh, ini kebalik berarti ini. Ya, penamaannya. Berarti yang kecil ini 7, harusnya di sini tuh 7 dan di sini tuh 60. Di sini benar ini 27. Mungkin cukup sekian jawaban dari nomor 1. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun yang sedikit membingungkan dari perkataan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.